Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini saya akan lanjutkan materi sebelumnya yang telah jelaskan terkait dengan barisan dan deret aritmatika, dan ini merupakan materi lanjutan ya. Jadi kita akan bahas sama-sama terkait dengan materi barisan dan deret geometri. Nah, sebelum saya masuk ke materi barisan dan deret geometri, tentunya perlu kita ketahui apa sih capaian dan tujuan dari pembelajaran untuk materi barisan dan deret geometri ini. Nah, untuk capaian pembelajaran terdapat 5 poin. Yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep barisan geometri. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan sub ke n dalam barisan geometri. Yang ketiga, siswa dapat memahami konsep deret geometri. Yang keempat, siswa dapat menghitung jumlah n suku pertama dari deret geometri. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengaplikasikan konsep barisan dan deret geometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual ataupun masalah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi ada 5 juga. Yang pertama, menjelaskan konsep barisan geometri. Yang kedua, mengidentifikasi suku ke n dalam barisan geometri. Yang ketiga, menjelaskan konsep deret geometri. Yang keempat, menggunakan rumus untuk menghitung jumlah n suku pertama dari deret geometri. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan konsep barisan dan deret geometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual ataupun dalam kehidupan sehari-harinya kita. Selanjutnya, jadi untuk materi pertama itu adalah barisan geometri. Apa sih itu barisan geometri? Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana rasio atau konstanta di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Nah, suatu barisan geometri dengan suku ke n itu dinyatakan dalam bentuk UN, yaitu U1, U2, U3 sama dengan UN, di mana U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3. Ini merupakan suatu konstan. Nah, nilai konstan ini disebut sebagai pembanding atau rasio. Nah, misalnya saya berikan suatu barisan 2, 4, 8, 16, 32, dan 64, dan ini merupakan U1 merupakan sama dengan 2, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 8, dan seterusnya. Jadi kita akan mencari rasio atau pembanding yang ada dalam soal ini. Nah, ini mudah. Jadi kita bagi saja U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3, maka bakalan sama semua hasilnya. Jadi kita ambil satu contoh sampel saja, yaitu U3 dibagi U2. Artinya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Artinya rasio dari barisan geometri ini sama dengan 2. Ini akan dijelaskan di sini. Nah, barisan bilangan tersebut memiliki rasio antar dua barisan yang berurutan yang konstan, yaitu 2. Jadi barisan tersebut merupakan barisan geometri. Nah, untuk mencari rasio barisan geometri dapat menggunakan rumus berikut ini. R atau rasio itu sama dengan UN dibagi UN kurang 1. Misalnya n-nya sama dengan 4. Maka dibawa di sini n kurang 1, jadi U4 dibagi U3. Nah, misalnya suku pertama dari barisan geometri itu kita lambangkan dengan huruf A dan rasionya itu adalah huruf R. Maka suku-suku barisan geometri dapat dinyatakan sebagai berikut. Itu tadi U1 sama dengan A, U2 sama dengan A dikali R, U3 sama dengan A dikali R berpangkat 2, sehingga mendapatkan UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Nah, berdasarkan pola yang ada di atas ini, sehingga kita bisa temukan rumus umum suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1, di mana UN merupakan suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah nomor suku yang
dicari. Nah, untuk lebih jelas terkait dengan pemahaman rumus ini, jadi kita akan masuk ke contoh soalnya. Jadi dalam contoh soal ini saya berikan dua tipe soal. Yang pertama soal biasa, dan yang kedua itu adalah soal cerita atau soal yang berhubungan pada konsep kehidupan sehari-harinya kita. Oke, untuk soal pertama, barisan geometri memiliki suku pertama A sama dengan 5 dan rasio R sama dengan 3, maka tentukan suku keempat. Nah, dalam barisan ini kita akan mencari nilai suku keempatnya dengan menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Jadi tadi karena suku keempat yang dicari, maka nilai N nya itu sama dengan 4. Nah, U4 sama dengan 5 dikali 3 berpangkat 4 kurang 1. Nah, U4 sama dengan 5 kali 3 kali 3. U4 sama dengan 5 kali 27. Dimana kita dapatkan 27 ini tadi dari 3 berpangkat 3. Nah, jadi U4 sama dengan 135. Jadi sehingga kita peroleh bahwa nilai dari suku keempat dari pada barisan dengan suku pertamanya adalah 5 dan rasionya 3, maka suku keempatnya adalah 135. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal berbasis cerita atau konsep dalam kehidupan sehari-harinya kita. Nah, ditemukan sebuah populasi bakteri itu bertambah 2 kali lipat setiap jam. Jika awalnya terdapat 100 bakteri, berapa banyak bakteri yang ada setelah 6 jam? Nah, dalam analisis soal ini dia cuma berbentuk soal cerita. Jadi kita perlu menganalisis secara bersama-sama berapa sih nilai A pada soal ini, berapa sih nilai R pada soal ini. Jadi untuk pertama kita temukan suku pertama. Nah, di dalam soal ini mengatakan jika awalnya terdapat 100 bakteri, artinya suku pertamanya itu adalah 100 bakteri. Kemudian kita cari rasionya berapa. Nah, dikatakan di soal mengatakan bertambah 2 kali lipat setiap jam, artinya setiap jamnya itu bertambah 2 kali lipat dari jumlah bakteri sebelumnya, artinya R-nya itu sama dengan 2. Apa yang dicari? Yang dicari adalah berapa banyak bakteri yang ada setelah 6 jam, artinya nilai N-nya itu sama dengan 6. Jadi kita masukkan ke rumus dari variabel yang kita temukan, dan nilai variabel yang kita temukan. Nah, UN-nya sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. 6 sama dengan 100 dikali 2 berpangkat 6 kurang 1. 26 sama dengan 100 dikali 2 berpangkat 5. Nah, di mana dapat 32? 32 didapat dari hasil 2 berpangkat 5, ya artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 berpangkat sebanyak 5 kali. Jadi U6-nya sama dengan 3200. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah bakteri setelah 6 jam adalah 3200. Nah, selanjutnya adalah deret geometri. Nah, sebelumnya tadi saya telah jelaskan barisan geometri, selanjutnya adalah deret geometri. Nah, jika U1, U2, U3 sama dengan UN merupakan barisan geometri dengan rumus suku ke N adalah UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1, maka penjumlahan dari masing-masing suku ditulis dalam bentuk U1 ditambah U2, U tambah U3 ditambah UN. Nah, ini disebut sebagai deret geometri, di mana dilambangkan dengan SN. Untuk tadi pada barisan geometri itu dilambangkan sebagai UN. Sedangkan para deret geometri itu dilambangkan dengan SN. Nah, deret geometri adalah penjumlahan berurutan dari suku-suku barisan geometri. Maka untuk menemukan
suku-suku, penjumlahan dari suku-suku barisan geometri ini kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya apa? Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R berpangkat N dibagi 1 kurang R, untuk R itu atau nilai rasionya harus lebih kecil terhadap 1. Atau kita bisa menggunakan rumus yang kedua, di mana Sn sama dengan A dalam kurung R berpangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1, di mana rasionya lebih besar 1. Jadi kita tidak sembarang menggunakan rumus ini. Jadi kalian harus menentukan dulu R-nya, apakah R-nya ini lebih besar 1 atau lebih kecil 1. Nah, ketika kalian menemukan R lebih kecil 1, maka rumus ini yang akan kita gunakan. Nah, sedangkan kalian menemukan R-nya itu lebih besar 1, maka rumus yang ini kita gunakan untuk mencari jumlah dari barisan-barisan deret geometri. Nah, untuk lebih jelasnya, nah di mana Sn itu jumlah N suku pertama, A itu adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N merupakan suku ke N atau suku yang akan kita cari. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya sedikit menjelaskan terkait dengan jumlah deret tak hingga. Jumlah deret tak hingga pertama kali ditemukan oleh Archimedes dengan melakukan eksperimen menggunting selembar kertas yang berbentuk persegi. Dari hasil eksperimennya ini menunjukkan bahwa dalam interval R lebih besar min 1 dan R lebih besar 1, maka jumlah N suku pertama suatu deret geometri tak hingga adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. Jadi untuk mencari jumlah tak hingga suatu barisan, kalian perlu menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. Jadi tidak ada penentuan bahwa R-nya harus lebih besar 1 dan R-nya harus lebih kecil 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal pertama terkait dengan terkait dengan deret geometri. Nah, hitung jumlah 6 suku pertama dari deret geometri dengan suku pertama A sama dengan 4 dan rasio sama dengan 2 menggunakan rumus R lebih besar 1. Nah, tadi di slide sebelumnya saya telah jelaskan bahwa ada 2 rumus dari deret geometri ini. Jadi kalian harus temukan apakah R-nya lebih kecil 1 dan R-nya lebih besar 1. Karena dalam soal ini karena dalam soal ini R-nya lebih besar 1, maka kita gunakan rumus R lebih besar 1, di mana rumusnya adalah Sn sama dengan A dalam kurung R berpangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. N-nya berapa? N-nya 6, karena yang akan kita hitung adalah jumlah 6 suku pertamanya. Jadi Sn sama dengan 4 dalam kurung 2 berpangkat 6 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. 6 sama dengan 4 dalam kurung 64. Nah, ini 64 diperoleh dari mana? Kita peroleh dari 2 berpangkat 6 kurang 1 sama dengan 1. Jadi 6, jadi tentunya kita perlu mengerjakan yang dalam kurung dulu. 64 kurang 1 menghasilkan 63, maka S6 sama dengan 4 kali 63, maka S6 sama dengan 252. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah 6 suku pertamanya adalah 252 dari barisan yang diberikan dengan suku pertamanya sama dengan 4 dan rasio sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Dalam soal ini merupakan soal jumlah deret tak hingga. Jadi soalnya adalah hitunglah jumlah deret tak hingga untuk deret geometri dengan suku pertama A sama dengan 5 dan rasio R sama dengan 3.
Karena ini kita akan mencari jumlah deret tak hingga, maka kita gunakan rumus jumlah deret tak hingga, di mana rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. S tak hingga sama dengan 5 dibagi 1 kurang 1/3. S tak hingga sama dengan 5/2/3. Dari mana kita dapatkan 2/3? Dari hasil pengurangan 1 kurang 1/3. Maka S tak hingga sama dengan 5 dikali 3/2. Maka S tak hingga sama dengan 15 dibagi 2, atau hasilnya adalah 7,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah deret tak hingga dari barisan dengan suku pertama A sama dengan 5 dan rasio dengan sama dengan 1/3, maka jumlah deret tak hingganya adalah 7,5. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas soal dalam konsep kehidupan sehari-harinya kita. Jadi ini merupakan soal ketiga. Seorang investor menanamkan modal awal sebesar 1 juta rupiah. Setiap tahun modalnya bertambah 2 kali lipat. Berapakah jumlah total modal yang dimiliki investor tersebut setelah 5 tahun? Jadi sebelum kita menjawab soal ini, tentunya kita harus menganalisis soal ini, kira-kira berapakah suku pertamanya dan berapakah rasionya sebelum kita menggunakan rumus SN. Jadi dalam soal ini dikatakan bahwa seorang investor itu menanamkan modal awal sebesar 1 juta, artinya suku pertamanya itu adalah 1 juta. Katanya juga setiap tahunnya itu modalnya bertambah 2 kali lipat. Dari setiap tahun itu modalnya bertambah 2 kali lipat di tahun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasionya R sama dengan 2. Karena R ini karena 2 merupakan lebih besar 1, maka kita akan menggunakan rumus dengan R lebih besar 1. Rumusnya adalah Sn sama dengan A dalam kurung R berpangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Maka S5 sama dengan 1 dalam kurung 2 berpangkat 5 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. Maka diperoleh S5 sama dengan 1 di dalam kurung 32. 32 dari mana? Dari 2 berpangkat 5 kurang 1 dibagi 1. S6 sama dengan 1 kali 31. Maka diperoleh S5 nya sama dengan 31. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah total modal setelah 5 tahun adalah 31 juta rupiah. Jadi jadi total modal setelah 5 tahun adalah 31 juta rupiah. Nah, itu tadi pembahasan materi terkait dengan barisan dan deret geometri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan materi ini bisa dipahami dengan baik. Jadi setelah teman-teman melihat modul kemudian tidak memahami materi yang saya berikan di modul, kalian bisa melihat video pembelajaran ini untuk memperdalam lagi pengetahuannya kalian terkait dengan barisan dan deret geometri. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.